Salam, mari kita renungkan firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 1-11 dengan tema Ia bukan Raja Biasa. Peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah salah satu momen penting dan paling dramatis dalam Injil. Orang banyak menyambutnya dengan bersorak-sorai, menghamparkan pakaian dan ranting di jalan, serta berseru, Hosana bagi anak Daud. Namun jika kita meneliti teks aslinya, kata Basileus atau raja memang tidak muncul eksplisit. Meski demikian, gelar anak Daud jelas menunjuk pada figur raja mesianis yang dijanjikan Allah. Jadi meskipun kata raja tidak tertulis, identitas Yesus sebagai raja tersirat kuat. Tuhan Yesus memilih masuk dengan menunggangi seekor keledai muda. Dalam budaya Yahudi maupun Romawi, kuda adalah simbol kekuatan militer. Raja yang masuk kota dengan kuda perang menandakan penaklukan. Sebaliknya, keledai adalah simbol damai. Dengan tindakan ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan kerajaan militer, melainkan kerajaan damai. Ia raja, tetapi bukan raja biasa. Nubuat Zakaria Pasal 9 ayat 9 menjadi kunci. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut, ia mengendarai seekor keledai. Matius menekankan bahwa peristiwa ini adalah penggenapan nubuat. Jadi bukti bahwa Yesus raja bukan karena ia duduk di tahta politik, melainkan karena ia memenuhi janji Allah sebagai Raja Mesias yang membawa damai. Orang banyak berseru Hosana. Dalam bahasa Ibrani Hosiana, selamatkanlah kami sekarang. Mereka mengharapkan seorang Mesias politik yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Namun Yesus datang untuk membawa pembebasan yang lebih dalam, pembebasan dari dosa dan kuasa maut. Ia bukan raja biasa karena misinya melampaui ekspektasi manusia. Pertanyaan kritis muncul. Jika orang banyak menyambutnya sebagai raja politik, mengapa Roma tidak langsung menuduh makar? Jawabannya terletak pada simbol yang Tuhan Yesus gunakan. Ia tidak masuk dengan pasukan bersenjata, melainkan dengan keledai. Dari sudut pandang Romawi, itu bukan ancaman militer. Sorak-sorai orang banyak pun bernuansa religi, bukan slogan politik. Roma baru menuduh makar ketika para pemimpin Yahudi membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus dengan tuduhan, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Matius 27 ayat 11. Dengan demikian, Tuhan Yesus sengaja memilih cara ambigu, cukup kuat untuk menyatakan diri sebagai Raja Mesias, tetapi cukup damai sehingga tidak bisa langsung dituduh makar. Ia masuk Yerusalem bukan untuk merebut tahta politik, melainkan untuk menuju salib. Inilah paradoks, ia raja tetapi jalannya adalah jalan penderitaan. Ia tahu bahwa sorak-sorai itu sementara. Fokusnya adalah kehendak Bapa, bukan opini publik. Dalam kehidupan kita, seringkali kita tergoda untuk mencari pengakuan manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah lebih penting daripada tepuk tangan dunia. Seperti seorang pemimpin yang datang bukan dengan mobil mewah dan pengawalan ketat, tetapi dengan berjalan kaki bersama rakyat kecil, orang akan terkejut, bahkan mungkin meremehkan. Namun justru disitulah kekuatan sejati, kerendahan hati yang menyentuh hati manusia. Demikianlah Yesus, Raja yang rendah hati. Raja dunia berusaha melindungi diri mereka dari penderitaan, tapi Tuhan Yesus justru masuk ke Yerusalem untuk menghadapi salib. Ia tahu bahwa jalan kemenangan adalah jalan penderitaan. Dalam hidup kita seringkali kemenangan sejati datang melalui kesetiaan dalam penderitaan. Kata Hosana yang diteriakkan orang banyak adalah doa yang tulus meskipun penuh salah pengertian. Dan Tuhan Yesus menjawab doa itu dengan cara yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ia menyelamatkan bukan hanya dari penjajahan politik, tetapi dari kuasa dosa. Raja dunia memerintah atas wilayah tertentu,
tetapi Tuhan Yesus memerintah atas hati manusia di seluruh dunia. Kerajaannya adalah kerajaan universal, melampaui batas bangsa dan budaya. Seorang anak kecil mungkin mengira bahwa hadiah terbaik adalah mainan, tetapi orang tua tahu bahwa yang lebih penting adalah pendidikan dan kasih sayang. Demikian juga, orang banyak mengira bahwa Mesias terbaik adalah yang memberi kebebasan politik. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa yang lebih penting adalah kebebasan rohani. Kekuasaan dunia adalah tentang menguasai, tapi kekuasaan Tuhan Yesus adalah tentang melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Inilah kekuasaan yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk meneladani raja yang bukan raja biasa ini. Kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, melayani orang lain, dan membawa damai. Menjadi pengikut Tuhan Yesus berarti menolak jalan kekerasan dan memilih jalan kasih. Seorang guru yang benar-benar peduli pada muridnya tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendengarkan masalah mereka, menolong mereka, bahkan berkorban waktu. Demikianlah Yesus, Raja yang melayani dengan kasih. Ia tidak membangun kerajaan dengan tentara, tetapi dengan murid-murid yang setia. Kita adalah bagian dari kerajaan itu ketika kita hidup dalam iman dan kasih. Masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah deklarasi bahwa ia adalah raja, tapi bukan raja biasa. Ia adalah raja damai, raja kasih, raja yang rela menderita demi keselamatan kita. Ia mengubah paradigma kekuasaan dan mengundang kita untuk ikut serta dalam kerajaannya. Penutup dan kesimpulan, Tuhan Yesus disebut raja bukan karena ia duduk di tahta politik, melainkan karena ia adalah anak Daud, penggenapan nubuat Zakaria, dan Raja Mesias yang dijanjikan. Ia memilih keledai untuk menegaskan bahwa kerajaannya adalah kerajaan damai, bukan kekerasan. Roma tidak langsung menuduh makar karena simbol yang ia gunakan tidak mengandung ancaman militer. Meski secara rohani ia sedang melakukan revolusi terbesar dalam sejarah, ia bukan raja biasa karena ia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kuasa maut. Mari kita sambut dia bukan hanya dengan sorak-sorai, tetapi dengan hati yang taat. Karena hanya dengan mengikuti raja yang bukan raja biasa ini, kita menemukan kehidupan yang sejati.